Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangono sira kabeh minta ibati ma sangking pira-pira bagus-bagus rezeki atau makanan rasakana kang wis paring ing sira kabeh rasakana kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh waskurulan padha syukur sira kabeh lillahi marang Gusti Allah taala in kuntum lamun ana sira kabeh Iyahu ing Allah iku tak buduna padha nyembah sira kabeh. Ayat 173. Innama kharama angin pastine ngaramake sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh al-maitata ing batang wadama lan getih darah wala khmal khinziri lan daging babi celeng wama lan barang uhila to kewan uhila kan den sembelih apa kek bihi apa bi kewan ligorilai rono saliyane Gusti Allah taala. Faman mangko sing sapane wong ituro kang kepepet kepeksa sapa man goiro bagin kale ora mampang maksude ora sengaja ora jarak wala ngatilan ora nganiaya fala isma alih maka ora ana dosa iku maujud ali ing atase man innallaha satamane Allah taala iku ghafurun dat ka akeh ngapurane rahimun tur akeh walase. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173 dengan tema makanan yang halal dan yang haram, dengan subtema yaitu makanan yang diharamkan Allah hanya 4 macam saja, yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Adapun makanan lain seperti yang diharamkan oleh pemimpin-pemimpin kaum musyrikin itu adalah halal dan baik. Itu perlu catatan ini. Keterangan ayat 172. Di dalam ayat ini ditegaskan. Kenapa ditegaskan? Agar seorang mukmin, ya kita juga orang muslimin, makan makanan yang baik yang diberikan Allah. Jadi makan yang baik-baik saja. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu haruslah disyukuri. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah. Seperti diterangkan ayat 168. Perintah ini. Makan makanan yang baik-baik ditujukan kepada manusia umumnya. Itu di ayat 168.
Karena perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti ajaran setan. Sedangkan dalam ayat 172 ini perintah ditujukan kepada orang mukmin saja. Agar apa? Orang mukmin biar makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab apa? Sebab perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya. Bedanya itu. Mensyukurinya dengan yang 168 yaitu larangan mengikuti ajaran setan. Al-Quran memang gitu. Sangat jeli bahasanya perintahnya. Hati-hati. Ayat 173. Menetapkan suatu hukum dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sesuatu itu sepenuhnya hak Allah itu. Mengapa kok hak Allah? Iya, karena Allah lah yang berkuasa. Allah yang disembah, Allah yang ditaati segala perintahnya, dan Allah yang selalu kita jauhi larangannya ini. Jadi kalau ada seseorang berani mengharamkan sesuatu atau berani menghalalkan sesuatu, maka sebenarnya orang itu telah menyamakan dirinya dengan Allah. Ini tidak boleh diikuti orang-orang seperti ini. Ini carpe diem, ngawur itu. Nah, kok orang itu membenarkan orang yang membuat hukum sendiri, sama saja mempersekutukan Allah. Itulah. Jadi maksudnya Allah itu mengakui di samping Allah ada Tuhan yang dipatuhi hukumnya. Ini namanya kemusyrikan atau menyekutukan. Ya tipikalnya orang musyrik lah. Orang musyrik itu mereka itu menyembah dan mematuhi perintah Allah, tapi tidak mau. Dia itu mencari lagi menyembah dan mematuhi perintah-perintahnya berhala. Ya pemimpin yang menguasai berhala. Jadi orang-orang musyrik seperti ini tidak dihukum oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya karena campur aduk itu. Allah oke, berhala oke, pemimpin oke, orang yang difanatiki, disembah-sembah. Berarti kan musyrik itu. Maka itu oleh Allah tidak diakui. Kanjeng Nabi juga tidak mengakui orang itu sebagai orang mukmin. Itu orang musyrik itu namanya. Jadi kita harus teliti. Di dalam ayat 173 ini sudah jelas diterangkan ada 4 macam makanan yang diharamkan. Nah, tapi ada lagi beberapa jenis binatang yang dilarang dimakan berdasarkan ayat seperti di atas. Kemudian dijelaskan bahwa tidak berdosalah orang itu makan dalam keadaan darurat pada makanan yang diharamkan itu loh. Kenapa darurat? Karena kalau tidak makan jiwanya itu terancam melayang. Jadi untuk mempertahankan hidup, nah itu diperbolehkan. Boleh itu. Sebenarnya ya gimana ya? Terpaksa itu untuk menyelamatkan jiwa. Jadi boleh. Sebab kehendak Allah itu tidak memberatkan pada hambanya lebih daripada kesanggupannya itu. Itu alasannya. Menurut jumhur ulama, makanan yang haram dimakan itu juga haram pula diperjualbelikan. Karena apa? Karena najis. Nah ini kecuali ulama Imam Hanafi dan Imam Zahiri yang mengatakan bahwa pokoknya segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan boleh diperjualbelikan. Contoh, jual beli kotoran hewan kambing, sampah-sampah dibuat kompos akhirnya untuk kesuburan tanah di sawah, di Tegal, di Pekarangan itu boleh. Saya kira sekarang sudah biasa, sudah banyak pabrik-pabrik mengolah kompos untuk menggemburkan tanah, kesuburan tanah. Sudah di Indonesia sudah banyak itu. Supaya apa? Sayuran, tanaman padi dan lain itu bertumbuh subur. Nah, kalau di ayat ini kan sudah dijelaskan dilarang memakan bangkai, dilarang memakan darah, dan dilarang makan daging babi. Kalau masalah darah dan bangkai sudah jelaslah itu diharamkan. Kenapa? Banyak mengandung racun. Zaman dulu kalau beli pitik atau ayam itu di darahnya di leher itu ditadai, digoreng, enak tapi
zaman dahulu ya, sekarang sudah tidak ada. Tetap haram itu hukumnya. Yang perlu dijelaskan sedikit masalah daging babi. Menurut saintis atau ilmu pengetahuan alam, memang babi adalah binatang itu yang berbentuk seperti tong. Tong itu loh, tong minyak tuh. Kakinya pendek, larinya cepat. Nah, babi itu termasuk pemakan atau binatang pemakan segala macam makanan. Herbivora, omnivora, karnivora, oke dia. Ya, seperti manusia. Ya, omnivora, karnivora, herbivora. Ya. Bahkan babi itu menyukai kotorannya sendiri. Di babi peternakan itu loh, yang baunya enggak enak itu. Kotornya dimakan sendiri. Tapi kalau tembakau enggak mau, kalau tembakau dicoba dikasih tembakau enggak mau, kalau selainnya ya mau. Nah, babi cara hidupnya yang sangat jorok. Memang dia itu mempunyai kandungan antibodi yang kuat. Waktu itu antibodi yang tinggi kuat. Antibodi itu suatu zat yang dihasilkan tubuh untuk pertahanan dirinya terhadap penyakit. Ini namanya antibodi. Ya, kita punya antibodi yang kuat juga mudah-mudahan ya. Tapi untuk babi, kandungan antibodi yang terlalu tinggi itu yang sudah tersimpan dalam dagingnya itu sangat tidak menguntungkan pada kesehatan manusia yang memakannya itu tidak baik karena kandungan kolesterol dan lemak yang terlalu tinggi tadi. Jadi yang punya asam urat kolesterol jangan makan daging babi, apalagi kita Islam tidak boleh, haram. Ditambah lagi babi itu punya kematangan seksual yang sangat kuat, cepat ya. Itu juga tidak baik, itu tidak baik. Menurut penelitian medis bahwa dalam tubuh babi terkandung beberapa virus sehingga dapat menyebabkan seseorang yang memakannya itu terjangkit suatu penyakit, maka diharamkan loh. Nah, contoh di dalam tubuh babi terdapat beberapa jenis cacing pita ini yang sangat membahayakan, misalnya yaitu penyakit cacing pita yang namanya trichinosis yang ditularkan melalui daging babi. Tapi juga ada lagi cacing Tenasolium. Cacing Tenasolium itu adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan. Pencernaan babi itu yang panjang sampai mencapai 8 meter lebih itu. Masya Allah, cacing 8 meter. Ya kalau kita makan cacing antara 20 cm saja sudah gimana itu ya. Di samping itu penyakit yang gara-gara makan daging babi itu bisa menimbulkan virus flu burung atau SARS. Nah, ini sudah berkembang beberapa tahun yang lalu itu. Nah, yang paling berbahaya lagi, penyakit yang ditimbulkan babi adalah menularkan penyakit influenza, penyakit radang otak, penyakit peradangan mulut dan hati. Ini hati-hati. Maka kita di suatu kota yang di situ banyak babinya di pasar-pasar makan, hati-hati. Hati-hati. Biasanya kalau orang muslim, warung muslim itu ada. Kadang-kadang cari malah warung tidak muslim yang kita jangan coba-coba, itu harus cari yang muslim biar aman. Kesimpulan 1. Allah memerintahkan agar orang mukmin memakan rezeki yang baik-baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang mukmin harus selalu mensyukuri nikmatnya. 2. Makanan yang diharamkan Allah ialah bangkai, darah, daging babi, celeng, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. 3. Bagi orang-orang yang berada dalam keadaan darurat, terpaksa, itu dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.